Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai video pembelajaran dengan tema berprasangka baik husnuzon dengan surat Al-Hujurat ayat 12 dengan mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Kompetensi dasar 1.1 Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa prasangka baik husnuzon adalah perintah agama. 2.1 Menunjukkan prasangka baik husnuzon sebagai implementasi dari perintah surat Al-Hujurat ayat 12 serta hadis terkait. Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dam ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmal akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Kajian ilmu tajwid. Kalimat katsiran minadh-dhani ada dibaca idgham bi gunah apabila tanwin bertemu dengan mim. Kalimat ayyakula yaitu bacaan idgham, nun bertemu ya yang bergaris bawah. Terus selanjutnya maitam fakarit tumuh, bacaan ikhfa. Keterangannya sebabnya tanwin bertemu fa. Tawwabur rahim, bacaannya yaitu idgham bi gunah dan sebabnya tanwin bertemu ra. Asbabul nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 12. Menurut Ibnu Munzir dan Ibnu Jurayj, ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan Salman Al-Farisi yang makan lalu tidur dengan mendengkur. Sebagian orang membicarakannya, maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menggunjing dan mengumpat. Makna kata ajtanibu maknanya jauhilah oleh kalian, kasiram banyak, don prasangka, yaktab menggunjing, ayakulah makan, lahman daging, ba'da sebagian, ismu dosa, tajassasu kalian mencari kesalahan orang lain, maitah yang mati, fakarit tumuh maka tentu kalian merasa jijik, tawabu maha penerima taubat. Terjemahan ayat surat Terjemahan ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Makna kosakata ajtanibu maknanya mengesampingkan, menjauhkan dari jangkauan tangan atau ikhtiar yang sesungguh-sungguh, menghindari prasangka buruk atau curiga. Kasiron banyak, bukan kebanyakan. Banyak prasangka buruk atau dugaan adalah dosa, dan banyak pula yang bukan dosa, prasangka baik. Tajassasu mencari tahu secara tersembunyi, semacam
spionasi atau mata-mata. Jika pelaku ingin menutupinya, kenapa kita berupaya menyingkap rahasia tersebut? Yaktab berasal dari kata ghibah. Maknanya adalah menyebut atau membicarakan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Isi dan kandungan ayat. 1. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah, Rasulnya, kepada semua umat muslim maupun non-muslim, akhlak kepada lingkungan alam sekitar. 2. Akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Jadi akhlak bertujuan untuk menyucikan hati dan jiwa, perbaiki, menuntun, memerintah sikap dan perilaku pribadi muslim. C. Salah satu akhlak tercela yang harus dihindari ini bagian manajemen kolbu atau hati adalah prasangka buruk su'uzon terhadap orang lain yang tidak mempunyai dasar atau indikator karena jika dilakukan akan berakibat dosa. 4. Perilaku lain yang harus sungguh-sungguh dijauhi yang merupakan kelanjutan dan prasangka buruk adalah menggunjing, membuka rahasia, atau membicarakan aib satu dengan yang lain. 5. Ayat ini mengantarkan pada sebuah tatanan, aturan, atau norma masyarakat yang damai, tenang, dan sejahtera. 6. Ayat ini mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Lihat kembali kandungan isi surat An-Nur ayat 4-5. 7. Ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni hibah dan tajasus. Maksudnya hibah menyampaikan atau menyebut sifat atau hal atau keadaan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Kalau tajasus adalah mencari-cari aib dan kesalahan, membuka rahasia yang semestinya ditutupi, atau usaha mencari tahu secara rahasia. Kita lihat amati gambar ini. Selalu berprasangka baik membuat hati menjadi tentram. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Menjauhi dan menghindari curiga atau prasangka buruk, sebaliknya mengedepankan sikap berpikir positif. B. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, sebaliknya sibuk memperbaiki diri dengan cara muhasabah. Ini muhasabah atau introspeksi diri. C. Jangan membuka rahasia atau aib orang lain yang semestinya itu harus ditutupi. D. Memerankan diri dengan baik dalam tata pergaulan dengan masyarakat, sehingga setiap pribadi selalu dapat menebarkan energi positif dan terhindar dari sikap dan perilaku yang sia-sia. Tidak membiasakan diri bertindak sebagai spionase atau mata-mata saat melihat sikap dan perilaku orang lain. F. Sangat besar manfaat yang ditimbulkan jika kita lebih banyak berpikir positive thinking dibandingkan berprasangka buruk. Tugas kalian yaitu ini untuk pertemuan yang ketiga ya. Bacalah surat Al-Hujurat ayat 12 dan artinya, lalu memakai rekaman video dengan baca baik dan benar. Kirim lewat
WA pribadi saya disertai nama dan kelas. 2. Apa arti dari tajasus dan hibah? Tulis sikap dan perilaku yang mencerminkan surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk keterangan nomor 2 dan 3 kerjakan di buku tugas dan kirim foto tugas kalian ke WA saya dan kirim foto saat mengerjakan tugas nomor 2 dan 3. Lalu kumpulkan semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.